Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di mata kuliah Sistem Ekonomi ini, kami akan membahas negara penganut sistem ekonomi kapitalis. Pertama-tama, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Christabel Oena Yanuar. Yang kedua ada Diana Fitriani. Yang ketiga Diva Azhara. Yang keempat ada Fitria Ramadhani. Yang kelima ada Fitri Rahmawati. Yang terakhir ada Gandia Srianto. Negara pertama yang akan kami bahas adalah Singapura. Selanjutnya ada kondisi negara. Saat ini Singapura merupakan negara yang sangat mengandalkan industri untuk menopang sistem perekonomiannya. Singapura sendiri merupakan negara dengan sistem ekonomi paling terbuka di dunia. Sektor manufaktur merupakan industri yang paling besar di Singapura. Untuk saat ini, Singapura dianggap sebagai salah satu negara yang ramah terhadap investor, dikarenakan pajak yang diterapkan di negara ini bagi pengusaha sangat rendah. Kebanyakan perusahaan besar yang ada di Singapura saat ini adalah perusahaan milik asing atau perusahaan patungan milik Amerika Serikat atau Jepang. Yang kedua, untuk keberhasilan, Singapura berhasil menjadi negara dengan tingkat korupsi terendah ketujuh di dunia, memiliki PDB pendapatan per kapita tertinggi ketiga di dunia, menjadi basis ekonomi terkuat di Asia, padahal awal kemerdekaannya dulu Singapura merupakan negara yang miskin. Yang keempat, memiliki tingkat pengangguran yang rendah, yaitu hanya sebesar 2,6% dari total jumlah penduduk usia produktif di negara ini pada tahun 2021. Selanjutnya untuk sejarah, Singapura dikeluarkan dari Malaysia pada tahun 1965. Pada saat itu, Singapura kekurangan infrastruktur, sumber daya alam, dan pasokan air. Singapura akhirnya memulai 4 tahapan pembangunan. Yang pertama, pada tahun 1965, Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mencari kepercayaan dari negara-negara maju untuk berinvestasi di negaranya. Globalisasi industri merupakan jalan terbaik yang dipikirkannya saat itu. Pemerintah Singapura lalu mengubah Singapura menjadi negara yang ramah investor seperti lingkungan yang aman, rendahnya pajak dan tingkat korupsi, serta kondisi politik yang stabil. Akhirnya pada tahun 1970-an, Singapura telah ditempati oleh banyak perusahaan asing serta telah menjadi pengekspor tekstil, garmen, dan elektronik dasar. Pada tahun yang sama pula, pemerintah Singapura mulai mendirikan banyak sekolah serta pelatihan bagi warganya untuk semakin mendukung negaranya menjadi negara industri. Mendirikan pelabuhan dagang juga merupakan langkah yang sangat efektif yang dilakukan Singapura demi mendukung negaranya untuk menjadi negara industri. Selanjutnya, pada tahun 1971 juga didirikan The Monetary Authority of Singapore yang merupakan bank sentral dan otoritas pengatur keuangan Singapura dan mengelola berbagai undang-undang yang berkaitan dengan uang, perbankan, asuransi, sekuritas, dan sektor keuangan pada umumnya, serta penerbitan mata uang. Selanjutnya, pada 1980-an, Singapura mulai melakukan restrukturisasi bidang jasa. Hal ini membuat ekonomi Singapura dapat membangun fundamen di bidang jasa. Selanjutnya, pada 1990-an, Singapura telah terlibat dalam fabrikasi logistik, penelitian biotek, farmasi, desain sirkuit, serta kedirgantaraan. Ekonomi Singapura pun terus berkembang pesat sampai saat ini. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan Singapura dalam menggunakan sistem ekonomi kapitalis. Kelebihan. Yang pertama, masyarakatnya lebih berkembang atau lebih terampil. Yang kedua, memiliki motivasi yang kuat untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, hak milik diakui. Yang keempat, tidak ada campur tangan. Yang kelima, angka korupsinya sangat kecil atau minim. Dan yang terakhir, kegiatan ekonominya terbuka atau transparan. Lalu ada kekurangan. Kekurangan yang pertama, persaingan semakin ketat. Yang kedua, terjadinya eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan untuk memenuhi kebutuhan di bidang industri, juga di bidang ekspor-impor. Yang terakhir, pertumbuhan ekonominya mudah tumbang saat mengalami krisis. Hal tersebut terjadi dikarenakan mereka sangat bergantung pada kegiatan ekspor-impor, terutama barang elektronik, bahan kimia, dan tenaga kerja terlatih.
Negara yang menganut sistem ekonomi kapitalis yang kedua adalah Hong Kong. Kondisi negara, Hong Kong terkenal menjadi salah satu pusat keuangan dunia dengan menerapkan sistem ekonomi kapitalis. Ekonomi Hong Kong diatur di bawah non-intervensi positif dan sangat bergantung pada perdagangan dan keuangan internasional. Perekonomian Hong Kong mengandalkan salah satu sektor, yakni 90% perekonomian Hong Kong ditopang oleh sektor jasa. Layanan berbasis jasa yang ada di Hong Kong terkena pajak yang rendah, pelabuhan hampir bebas, dan pasar keuangan internasional yang baik. Bahkan, mata uang dolar Hong Kong pernah menjadi mata uang terbanyak diperdagangkan ke-8 di dunia tahun 2010. Tidak hanya itu saja, perekonomian di Hong Kong yang begitu pesat menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat perdagangan dan kantor pusat bagi korporat besar di kawasan Asia Pasifik. Hong Kong menjadi pusat kapitalisme Cina. Hong Kong memikul peran ini segera setelah pendiriannya pada abad ke-19 dan melanjutkan peran ini hingga Perang Dunia Kedua. Kemudian, setelah Perang dan Revolusi Cina, Hong Kong menjadi lokasi pertama bangkitnya kapitalisme Cina meskipun dalam bentuk yang berbeda. Tak seperti di Indonesia yang memiliki bank sentral resmi Bank Indonesia, di Hong Kong tidak ada sistem bank sentral resmi. Adapun yang bertugas mengatur keuangan adalah otoritas bernama Hong Kong Monetary Authority. Ketika faktor-faktor destabilisasi memukul pasar keuangan di Hong Kong, mereka akan dipantau dan diperiksa oleh Hong Kong Monetary Authority. Keberhasilan. Yang pertama, pada era kolonial, Hong Kong sudah memiliki banyak kemajuan dalam berbagai bidang ekonomi maupun politik. Dapat dilihat dari berbagai pencapaian yang sudah diraih oleh Hong Kong dan bentuk dari pergerakan ekonominya yang mampu menjadikan Hong Kong sebagai pusat perekonomian Asia. Yang kedua, perdagangan keuangan secara elektronik adalah evaluasi mempengaruhi pasar keuangan Hong Kong, sehingga uang digital semakin marak digunakan di Hong Kong. Yang ketiga, berdasarkan Indeks Kebebasan Ekonomi, Hong Kong memiliki tingkat tertinggi kebebasan ekonomi di dunia sejak awal munculnya indeks tersebut, yakni di tahun 1995. Yang keempat, Indeks Bursa Saham Hong Kong merupakan bursa terbesar ke-6 di dunia dengan kapitalisasi pasar sekitar 3,32 triliun dolar Amerika Serikat. Sejarah. Hong Kong merupakan salah satu wilayah yang memiliki sejarah yang banyak dikenal oleh seluruh dunia. Tidak hanya dari bagaimana kemajuan yang dimiliki, akan tetapi termasuk bagaimana proses perkembangan wilayahnya, baik dari sisi politik, sosial, dan terutama ekonomi. Sejarah Hong Kong, sebuah pelabuhan bisnis yang terletak di lepas pantai Tenggara Eurasia. Temuan arkeologi menunjukkan bahwa kawasan ini telah dihuni sejak zaman Batu Tua dan kemudian dengan penggabungannya ke dalam kerajaan Cina selama dinasti Qin 221 sampai 206 sebelum Masehi. Dimulai sebagai desa nelayan dan lokasi produksi garam, Hong Kong kemudian berkembang menjadi pelabuhan bebas penting dan akhirnya menjadi pusat keuangan internasional utama. Hong Kong sebagai suatu wilayah yang memiliki kebebasan otonomi yang sangat tinggi dan memiliki keistimewaan yang telah diberikan oleh Tiongkok. Kebebasan dan keistimewaan yang diberikan dari Tiongkok kepada Hong Kong ini merujuk kepada perkembangan dan sistem ekonomi Hong Kong yang sudah berjalan sejak Hong Kong menjadi daerah koloni Inggris. Kita akan memasuki tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh negara Hong Kong. Di sini kelebihan dari negara Hong Kong menerapkan sistem ekonomi kapitalis pada perekonomiannya, yaitu penduduk Hong Kong menjadi lebih mandiri. Yang kedua, Hong Kong lebih leluasa dalam mengembangkan wilayahnya dikarenakan tidak ada intervensi pemerintah dalam perekonomian sehingga semua pelaku ekonomi dapat melakukan aktivitas ekonomi. Yang ketiga adalah sistem perbankan yang sehat, hampir tidak ada utang publik, sistem hukum yang kuat, cadangan devisa yang cukup, anti korupsi yang sangat ketat, dan hubungan dekat dengan daratan Tiongkok. Dan yang keempat adalah Hong Kong memiliki sistem yang paling efisien dan prosedur aplikasi bebas korupsi. Tarif pajak dan penghasilan rendah, dari pajak perusahaan yang rendah, dan keuangan pemerintahan yang sehat berkelanjutan.
Di balik kelebihan, terdapat kekurangan dalam penerapan sistem ekonomi kapitalis yang diterapkan oleh negara Hong Kong dalam perekonomiannya. Masalah yang sering muncul yaitu tentang kesenjangan ekonomi antar penduduk. Masalah ini sering muncul dalam penerapan sistem ekonomi kapitalis, di mana yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Kemudian permasalahan kedua yang dihadapi Hong Kong dalam menerapkan sistem ekonomi kapitalis yaitu perekonomian Hong Kong yang berpusat pada sektor jasa dan perdagangan. Ketika mendapatkan kondisi seperti saat ini yaitu kondisi pandemi virus corona, perekonomian Hong Kong mengalami dampak yang parah atau dapat dikatakan perekonomian Hong Kong mengalami penurunan dikarenakan pusat vital perekonomian mereka berada pada sektor jasa dan perdagangan internasional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.